Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ganjar Pranowo kian mendapat angin sebagai calon kuat di kontestasi Pilpres mendatang. Usai rakernas pertama relawan sahabat Ganjar Indonesia. Namun PDI Perjuangan belum melihat momentum tersebut untuk melirik Ganjar sebagai kandidat calon presiden. Masifnya dukungan dari kelompok relawan semakin memuluskan jalan Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Dukungan dari arus bawah ini tidak main-main. Relawan sahabat Ganjar Indonesia yang sudah memiliki jejaring di seluruh Indonesia dan mancanegara mengadakan rakernas pertama untuk menyusun strategi memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sebagai bukti keseriusan organisasi, sahabat Ganjar bahkan mengklaim mereka sudah mengantongi izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembina sahabat Ganjar, Najib Hayatul Maki berharap PDI Perjuangan dan partai-partai berbasis nasionalis religius tidak malu-malu lagi menyerahkan tiket calon presiden kepada Ganjar Pranowo. Kami dari sahabat Ganjar yang pertama tentunya berharap nanti dari PDIP Perjuangan bisa mengusung Bapak Ganjar Pranowo karena partainya Bapak Ganjar Pranowo menjadi gubernur adalah PDIP. Kemudian dari partai-partai yang lain, dari partai yang berafiliasi Islam ataupun nasionalis, seperti itu. Menanggapi gelombang dukungan relawan yang semakin besar, PDI Perjuangan sebagai partai Ganjar bernaung masih gamang dalam mengambil posisi. Ketua DPP PDIP Arya Bima mengatakan, fokus partai adalah mengawal jalannya pemerintahan dan tidak membicarakan Pilpres. Ya gini, silakanlah, tapi para deklarator itu harus tahu ya, tugas Ganjar apa, tugas partai ini apa. Tugas partai ini menjaga pemerintahan yang masih 3 tahun ini nggak mudah. Situasi minyak goreng apa hubungannya deklarasi dengan harga minyak goreng yang lihat tak terkendali semacam ini? Ini tanggung jawab PDI loh, ya. Ini tanggung jawab Ganjar, tanggung jawab Mbak Puan, tanggung jawab Jokowi, tanggung jawab Bimo, tanggung jawab seluruh kader partai. Sementara itu, sejumlah kepala daerah yang juga masuk dalam bursa calon presiden 2024 kian gencar melakukan safari politik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil misalnya. Selain aktif melakukan kunjungan ke berbagai daerah, Anies dan Ridwan Kamil kompak menghadiri acara Zulhas Award yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sementara itu Ganjar Pranowo enggan menanggapi berbagai deklarasi yang membawa namanya untuk Pilpres mendatang. Ganjar beralasan ia ingin fokus untuk mengurus Jawa Tengah. Wah, apa nggak ada, kita urusannya itu musrenbang, ya. Iya, 2 tahun jelang Pilpres 2024 semakin banyak bermunculan relawan-relawan yang ingin mengusung sosok-sosok tokoh politik untuk maju di Pilpres mendatang. Saya ingin bahas fenomena ini, sudah bergabung 3 orang narasumber. Ada pembina sahabat Ganjar Indonesia, Hayatul Maki, Ketua Umum Relawan Anies Laude Bashir, dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mas Wahyu. Baik, selamat malam. Saya ingin ke Pak Maki terlebih dahulu. Semakin gencar ini sahabat Ganjar. Jadi sampai bikin aplikasi kalau tidak salah ya. Jadi dari mana sebenarnya asal mula ide untuk membentuk relawan ini dan bagaimana progresnya sampai sekarang, sampai sebesar ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Wahyu, Mas Laude, dan semuanya. Awal mulanya itu sebenarnya hanya ringan ya, tongkrongan di depan Alfamart gitu ya. Dengan teman-teman yang bergabung, ada yang pintar dalam hal IT, ada yang apa, semuanya dari pondok pesantren, dari para gus gitu ya. Ngobrol-ngobrol biasa, ada pengamen dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian berkumpul berminat bahwa kita melihat bahwa saya arahkan teman-teman itu untuk ayo bersama-sama untuk persiapan 2024
Nanti Oke. setelah Bapak Jokowi kemudian harus dipersiapkan untuk calon presiden mendatang yang bisa meneruskan program-program yang baik dari Bapak Jokowi, seperti itu. Oke. Baik, kemudian sampai sedemikian besar sudah deklarasinya juga di hotel kalau tidak salah ya, kemudian sampai buat aplikasi, dari mana dananya? Ya, kami proses panjang seperti ini ya. Jadi tidak dari kemarin. Ini kami bergerak ini sudah ada 1 tahun lebih. Dan tentunya ada dari para penyandang dana yang itu sumbernya dari iuran, dari kawan-kawan. Ada yang dari pengusaha, baik pengusaha macam-macam, gabungan hingga kemudian kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Contoh di dalam kita deklarasi di masing-masing provinsi. Kami sebelumnya punya jaringan di sana. Kita ngobrol-ngobrol melalui video call, melalui mungkin barangkali WA dan sebagainya, hingga kemudian menyatu. Memang arahnya sama ya. Ini kepingin membuat Bapak Ganjar Pranowo itu menjadi presiden. Kemudian kita membuat acara di provinsi tersebut, ya udah patungan, baik dari kami atau dari sana. Baik, jadi dari donasi para relawan, ada donasi dari partai politik tidak? Alhamdulillah belum. Kami berharap juga nanti ada gitu. Alhamdulillah saat ini belum. Mungkin dari Mas Laude nanti bisa bantu-bantu kami gitu gabung dalam relawan sahabat Ganjar gitu ya. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Laude. Mas Laude, kalau sahabat Ganjar ini kan seringkali berseliweran, hampir setiap minggu ada informasi, ada update terkini. Tapi kalau dari relawan Anies masih cukup jarang ini. Bagaimana strateginya? Apa yang sudah dijalankan? Apa yang akan dijalankan? Ya, yang pasti kami relawan Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ya terus bergerak mengkonsolidasikan, menampung aspirasi yang muncul dari masyarakat. Kami ingin menyampaikan, Mas Anies ini kan milik masyarakat, milik rakyat. Ya, apa yang kami lakukan, deklarasi pun strategi tidak dengan deklarasi, itu hanya sifatnya menampung aspirasi yang muncul di masyarakat. Bagaimana kemudian relawan Anies hanya menjadi jembatan, hanya menjadi perantara dari kelompok masyarakat yang menginginkan Mas Anies untuk memimpin bangsa ini, memimpin Indonesia menuju yang lebih baik ke depan di tahun 2024. Dan kami lihat tidak hanya Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang hari ini bermunculan menjadi relawan Mas Anies, ada banyak relawan-relawan dalam pantauan kami. Ya hampir setiap hari selalu saja ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik itu berupa kegiatan sosial ataupun kumpul diskusi yang sifatnya mensosialisasikan capaian-capaian Mas Anies dalam membangun Jakarta yang kemudian menjadi instrumen untuk mendorong Mas Anies menjadi pemimpin Republik Indonesia di tahun 2024 nanti. Ya, Mas Anies Baswedan sendiri mengetahui tidak aktivitas relawan ini? Ya karena hari ini kan pemberitaan kita tidak bisa tutup ya kan gitu ya. Saya rasa Mas Anies mungkin tahu. Selain dari pemberitaan maksudnya? Kalau dari saya khususnya bisa saya jamin, kebetulan saya juga adalah koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, tidak sama sekali berkomunikasi atau menginformasikan ataupun mengundang Mas Anies dalam setiap kegiatan-kegiatan saya. Bahwa kemudian misalkan sampai ya mungkin ada komunikasi tidak langsung dari pertemanan saya misalkan yang kebetulan juga punya akses ke Mas Anies. Oh, oke, ada perantara begitulah ya. Saya ingin ke Mas Adi Praetno. Mas Adi, sebenarnya para relawan ini, aktivitas relawan ini murni inisiatif, aspirasi publik, atau memang strategi politik yang dijalankan tokoh atau partai politik jangan-jangan? Memang agak rumit sebenarnya ya untuk membedakan apakah ini gerakan politik partisipatif warga yang muncul dari bawah atau memang sengaja digerakkan oleh kandidat. Kalau gerakan partisipasi politik itu kan mengandaikan gerakan sukarelawan. Mereka itu urunan misalnya soal pendanaan, sewa tempat, bikin pamflet, bikin baleho. Tapi karena gerakannya masif, orang juga bertanya, Mas Wahyu, apa betul relawan itu rela mengeluarkan dana begitu banyak gitu ya untuk mendukung kandidat tertentu? Jangankan untuk mendukung kandidat, kita sedekah saja di masjid kadang
1.000, 4.000 masih noleh-noleh. Agak bingung gitu cara menjelaskan. Tapi kalau dibaca secara umum, kalau saya memang ini digerakkan ya. Entah itu digerakkan karena memang didasarkan keinginan supaya Ganjar ataupun Anies itu maju, itu perkara lain. Tapi yang paling penting bahwa gerakan-gerakan relawan ini kan sebenarnya sebagai upaya meyakinkan kepada publik, sebagai upaya untuk meyakinkan kepada partai politik bahwa Ganjar, bahwa Anies adalah orang yang dinilai pantas sebenarnya untuk diperjuangkan menuju jalan panjang 2024. Baik, Mas Adi, kalau Kita memang iya ada yang menggerakkan, digerakkan, siapa yang menggerakkan? Yang punya kepentingan supaya Mas Ganjar maju dan Anies juga maju. Kan itu yang sebenarnya yang bisa dibaca secara umum. Kalau kita membaca gerakan sukarelawan di Indonesia secara umum, Mas Wahyu, kalau saya membaca, mereka memang inline dengan kandidat. Arah perantara ada yang langsung kepada kandidat. Kita tidak bisa menutup mata itu semua. Misalnya relawan itu misalnya tidak punya garis penegas dengan kandidat. Kok rasa-rasanya saya tidak menemukan itu. Pasti atas pengetahuan para kandidat. Tapi terlepas pada itu semua, yang paling penting sebenarnya kan gerakan relawan ini sudah dibaca oleh partai bahwa ada yang memobilisasi, ada yang menggerakkan supaya mereka ini dilirik dan diusung menuju 2024. Kan itu saja sebenarnya konteksnya. Apalagi relawan itu kan muncul sebagai upaya menegaskan gitu kepada partai bahwa mereka ini adalah orang yang punya pasar politik, tapi mereka misalnya tidak terlampau punya tiket politik yang didominasi oleh partai. Nah, itu dia Mas. Ya, Mas Adi, yang menarik dari paling tidak dari dua kelompok relawan ini untuk Mas Ganjar dan Mas Anies, dua-duanya kan belum ada tiket untuk maju ke Pilpres. Ada yang sudah punya partai politik tapi masih menunggu restu. Ada juga yang bukan fungsionaris atau pengurus partai politik. Bagaimana kemudian nasib para relawan ini? Dijawab nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Mas Adi. Tadi pertanyaan saya, ini kan permasalahannya dua tokoh ini masih belum punya kendaraan politik, tetapi sudah bergeliat kencang aktivitas relawannya. Apa sebenarnya yang dituju, apa yang terjadi? Saya kira relawan ini targetnya dua hal. Pertama, mereka ingin memastikan jagoan yang ingin mereka usung mendapatkan tiket partai, Mas Wahyu. Karena rezim kita itu adalah rezim partai politik, bahwa Capres dan Cawapres adalah mereka yang diusung oleh partai dan gabungan partai politik yang menggenapi ambang batas Presiden 20%. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua tentu saja relawan ini pastinya akan berjuang sampai tuntas. Kalau mereka yang sudah diusung mendapatkan partai, maka mereka juga akan bikin jejaring, bikin konsolidasi, bikin networking supaya Ganjar ataupun Anies kalau nanti bisa maju, bisa memastikan menang. Untuk memastikan bahwa para relawan ini juga punya kontribusi dan punya investasi terkait dengan pemenangan pemilu. Kan itu sederhananya. Jadi ini sebenarnya double track yang dimainkan oleh para relawan-relawan itu. Satu sisi memastikan dapat tiket partai, yang kedua juga akan mengawal supaya kandidat yang mereka usung itu bisa dipastikan diterima dan memenangkan pertarungan. Kan itu saja kalau melihat pola pergerakan-pergerakan relawan sejauh ini. Dan jika nantinya tidak sesuai ekspektasi, misalnya kalau bicara soal sahabat Ganjar, seandainya nanti yang dipilih oleh PD Perjuangan yang mendapat restu adalah Puan Maharani, kemana relawan-relawan ini? Nah, di situ problemnya. Karena relawan ini anggap saja misalnya sebagai sebuah gerakan partisipatif, perjuangan mereka itu bukan perjuangan pada rekomendasi partai, tapi pada person. Kalau yang diusung misalnya nanti bukan Ganjar, tergantung bagaimana Ganjar mempertahankan para relawan ini dan mengarahkan dukungan politiknya. Apakah bubar jalan atau terus sustain mendukung keputusan PDIP misalnya nanti, Puan ataupun yang lainnya. Kan terletak bagaimana sosok figur yang kemudian diusung nantinya. Begitupun dengan Anies. Kalau bukan Anies tidak didukung misalnya, apakah mereka akan bubar jalan? Kalau saya agak sedikit berbeda. Sepertinya mereka akan terap mendukung supaya Anies tidaknya bisa maju kembali di Pilkada serentak 2024 di Jakarta. Dua hal ini yang seperti yang saya baca bahwa pengawalan para relawan ini memastikan bahwa Anies ataupun Ganjar tidak sendirian. Sekalipun tidak punya karpet merah terhadap partai, tapi kelompok-kelompok politik partisipatoris ini memberikan dukungan secara total. Mereka sukarelawan, bekerja dari hari ke hari, bekerja secara senyap.
bahwa mereka adalah orang yang dinilai pentas untuk bertanding sebenarnya, Mas. Ya. Baik, Mas Maki, soal Mas Ganjar yang masih menunggu restu, kalau seandainya yang dipilih oleh PD Perjuangan bukan Ganjar Pranowo, apa yang akan dilakukan sahabat Ganjar? Ya, terima kasih. Kami dari sahabat Ganjar itu tidak ada istilah kalau atau jika. Kami memiliki sebuah keyakinan bahwa Pak Ganjar, saya bicara tentang keluarga dulu nih dari Pak Ganjar, bahwa ke depan ini adalah nasionalis religius. Kenapa kami ini, kita ini, yang ada di sahabat Ganjar ini, kenapa suka, mencintai, menginginkan bahwa Pak Ganjar itu tahun 2024 ini menjadi presiden. Kita sudah paham bersama bahwa Bapak Ganjar itu waktu mendapatkan kursi menjadi gubernur kedua kali dari PDIP. Sedangkan istrinya adalah dari kaum santri, dari pondok pesantren. Ini menggambarkan bahwa nasionalis religius ada pada keluarga Pak Ganjar. Nah ini maka ke depan kami yakin, karena kami sahabat Ganjar tidak ada kalau atau jika. Pasti nanti ada banyak partai yang akan mendukung. Selain dari PDIP, harapan kami pun akan melangkah mencoba komunikasi dengan beberapa partai. Agar karena kan di internal PD Perjuangan sendiri misalnya masih banyak suara-suara yang menginginkan bukan nama Ganjar yang diusung. Ya, saya kira PDIP adalah partai besar. Saya yakin di dalam menghitung siapakah calon nanti yang akan diangkat menjadi calon presiden, saya yakin pasti punya perhitungan tersendiri. Tapi keyakinan kami dari sahabat Ganjar, selain dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, harapan kami nanti ada partai-partai yang lain yang siap untuk bergabung bersama-sama dengan Bapak Ganjar Pranowo, seperti itu. Baik, Mas Laude, PR terbesar dari Anies Baswedan adalah soal kendaraan politik. Apa kemudian bisa dilakukan oleh relawan ini? Saya pikir kita bisa belajar dari kasus-kasus pemilu sebelumnya. Contoh terdekat misalkan ketika di Pilkada DKI Jakarta. Pak Anies lah bukan kader partai, bukan juga pemimpin partai, kan seperti itu. Tapi kemudian Pak Anies bisa maju sebagai calon gubernur dan didukung oleh partai, kan gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya Mas Adi bisa menjelaskan banyak dalam teori-teorinya, misalkan apa yang menjadi rujukan partai ketika membentuk koalisi untuk mengusung pasangan calon gubernur, wakil gubernur ataupun pasangan presiden dan wakil presiden, kan gitu ya. Yang menjadi rujukan kan paling tidak bisa dua hal yang bisa kita ungkap. Pertama, popularitas, kedua, elektabilitas. Nah, partai saya percaya, para pimpinan partai, para elit partai, saya percaya akan rasionalitasnya, akan objektivitasnya dalam menentukan itu. Jadi pada sisi ini, saya memandang Pak Anies tidak punya partai justru adalah sebuah keuntungan. Keuntungannya apa? Beliau bisa membuka komunikasi dengan siapapun, dengan partai manapun, dengan tokoh manapun. Yang kemudian kalau kemudian kinerjanya bagus, kan gitu ya, personifikasi. Pak Anies kan personal yang bagaimana kemudian humble, cerdas, kan gitu ya, bisa berkomunikasi dengan siapapun, kan gitu ya, menghadirkan, mendatangkan kedamaian di Jakarta, baik sisi agamis maupun sisi agama lain, semua di kelompok, diayomi oleh Pak Anies, seperti itu. Oke, Mas Adi, relawan ini seberapa kuat, punyakah daya tawar yang kuat kepada partai politik? Karena saya jadi teringat di 2014 juga mungkin dulu mirip-mirip sama suasananya ketika Pak Jokowi masih belum mendapat lampu hijau karena ada nama Megawati Soekarnoputri. Tetapi relawan Jokowi itu sudah mulai bermunculan. Ya, relawan ini sebenarnya salah satu variabel yang membuat partai politik itu memberikan pertimbangan cukup rasional. Apakah kandidat yang akan diusung itu sesuai dengan selera atau tidak. Saya membaca ya, the end of the day-nya, PDIP itu juga akan realistis, akan mendukung kader yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi, seperti Ganjar Pranowo. Saya membaca Puan memang dibiarkan juga untuk berkampanye, serangan darat, serangan udara. Tapi kalau jelang pemilu, Puan misalnya elektabilitasnya nggak signifikan, saya membayangkan PDIP itu akan seperti 2014 yang lalu. Pemilih Jokowi ketimbang Megawati itu adalah pertarungan politik yang saya baca sedang dihitung betul ya. Agak berbeda dengan Anies misalnya. Anies tidak punya partai. Bagaimana saat ini Bang Laude dan kawan-kawan itu bisa memastikan apakah popularitas dan elektabilitas Anies yang sekalipun masuk 3 besar, itu kan tertinggal jauh dari Prabowo dan Ganjar ya.
Kalau dilihat dari survei yang kita lakukan, Anies itu di sekitar 12%, sementara Ganjar itu sudah 20%. Prabowo itu 22%. Jaraknya cukup jauh. Artinya apa? Partai juga agak sedikit maju mundur. Yang tentu saja hanya dengan bekal popularitas dan elektabilitas adanya agak berat. Kecuali Anies bisa mendatangkan entitas yang bisa menggerakkan mesin partai. Karena ongkos politik kita cukup luar biasa, Mas. Oke. Tetapi masih ada waktu 2 tahun, kita akan nantikan saja bagaimana nasib para relawan-relawan ini mengusung tokohnya masing-masing, apakah memang on the track atau tidak. Terima kasih Mas Adi, Mas Laude, Mas Maki sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.